Tim Opsnal Subdit 3 Jatandras Ditreskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah di Jalan Konghin, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Rumah warga ini digerebek karena menjadi lokasi permainan judi dadu dan judi kodok. Beberapa orang yang mencoba melarikan diri ditangkap dan dikumpulkan petugas. Di lokasi petugas mendapati tumpukan uang senilai 69 juta yang diduga merupakan uang judi milik para pemain. Ini untuk yang telah diamankan 5 orang tersangka, yang mana terdiri dari 1 orang bandar sebagai bandar judi, kemudian 4 orang sebagai pemainnya. Dalam hal ini diamankan juga di TKP yaitu alat dadu goncang, kemudian karpet alas yang berwarna merah, yang mana terdiri dari gambar kodok, kemudian gambar ikan, dan kemudian uang kurang lebih yang dapat diamankan kurang lebih sekitar 69 juta. Kelima orang pemain judi berikut seluruh barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polda Bangka Belitung untuk diproses. Penggerebekan ini digelar berkat laporan warga yang resah dengan aktivitas perjudian di lingkungan warga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainis melaporkan. Dari dalam tas pria ini polisi menemukan sebilah pisau dan handi talki yang diduga digunakan tersangka untuk tawuran. Tak jauh dari lokasi polisi juga menemukan anak panah yang terbuat dari besi. Pagar. Tidak lama kemudian ternyata ada dari belakang gitu kan, dari belakang. Tidak menyerang sih, karena tidak ada misalnya. Dan lawannya? Ya, I don't know apa lawan atau apa, nggak ngerti. Ya, pokoknya dia datang juga dengan ya modelnya lah yang seperti itu ya. Nah, sesudah itu merasa aman lah, sudah tidak tahu entah ke belakang sana. Jadi 1 orang yang diamankan kemudian dibawa petugas ke kantor polisi berikut barang bukti. Belum diketahui penyebab terjadinya tawuran, namun diduga disebabkan dendam lama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuspin, Ainis melaporkan. Seorang pelaku jambret bersenjata tajam berinisial DN dikepung warga usai gagal menjambret salah seorang warga yang tengah nongkrong di depan warung. Warga mengepung dan menghakimi pelaku meski pelaku membawa senjata tajam jenis golok. Aksi pengepungan terekam kamera warga. Dalam video terlihat warga dengan membawa alat seadanya mengejar pelaku dan melempari dengan batu. Sebelum dikeroyok warga, pelaku menjamret korban yang tengah duduk di depan warung. Namun naas, aksinya gagal setelah korban berhasil menjatuhkan motornya dan berteriak. Namun pada saat ditangkap, pelaku mengeluarkan golok. Dikejar dari Manuel, Pak. Dari Manuel udah diteriakin maling, begal, tapi nggak tahu kenapa. Aslinya mah nggak tahu lah pokoknya. Yang jelas dia lari bawa golok. Oh, bawa golok. Itu ketangkapnya di sebelah mana, Kang? Ditangkapnya di Kalimantan Dinata. Ada korban nggak di warga, Kang? Di warga nggak ada korban. Karena mengalami luka parah di kepala, pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk perawatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Atap teras sebuah minimarket di Desa Wonokerto, Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 2 pekerja yang sedang memperbaiki AC di lokasi terluka akibat terjatuh dari atap dan tertimpa material atap teras. Usai kejadian, warga berusaha mengevakuasi korban dan langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Korban luka mengalami luka lecet, sementara 1 lainnya mengalami patah tulang. Selain korban luka, 2 sepeda motor juga rusak tertimpa material atap, diduga penyebab robohnya atap akibat tak bisa menahan beban pekerja yang naik ke atap. Ada 2 orang di atas, terus lagi AC kurang tahu ya. Terus ngapur. Berarti mereka naik di atas terus ambruk gitu Pak. Menimpa apa itu Mas, bagian-bagian apa saja yang dari ketahui rusak itu? Hanya sepedanya karyawan ya. Terus pekerja tadi 2 tadi? Ya, tertimpa bawah ya. Polisi yang tiba di lokasi langsung olah TKP. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang melihat peristiwa tersebut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya atap teras minimarket itu. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. 3 tersangka penipuan penggandaan uang dengan media gentong ajaib yakni Dwi Suksesi, Suraji, dan Suhari dihadirkan dalam rekonstruksi kasus penipuan gentong ajaib di rumah korban Indah Muktiningrum. Di dalam rekonstruksi tersebut terlihat Suhari yang duduk di kursi roda didorong untuk memeragakan reka adegan.
Suhari berperan sebagai guru spiritual yang mengaku bisa menggandakan uang, sedangkan 2 tersangka lainnya bertugas meyakinkan korban. Proses penggandaan uang dilakukan di dalam kamar korban serta di 2 rumah. 22 adegan diperagakan oleh tersangka dan korban dalam rekonstruksi ini. Dalam hal ini, perkara ini modusnya menggunakan gentong. Jadi korban dijanjikan oleh pelaku dapat menggandakan uang korban hingga berlipat-lipat. Tapi ternyata setelah dilaksanakan ritual dan lain sebagainya, korban tidak mendapatkan hasil yang sudah dijanjikan seperti itu. Yang membuat ibu percaya itu apa? Ya karena dari awalnya suraji itu Bapak. Bilangnya jadi cair terus bisa buat bayar utang, terus akhirnya saya terus saya ke rumahnya Mbak Suhar diantar sama suraji sama si. Total kerugian korban kasus penggandaan uang gentong ajaib ini mencapai 89 juta rupiah. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Inilah puluhan janin yang digugurkan para wanita yang sengaja membeli obat penggugur kandungan. Mereka membeli obat penggugur kandungan dari 2 tersangka yang mengaku dokter dengan harga Rp1.500.000 per strip. Akibat mengkonsumsi obat, ratusan wanita hamil menggugurkan janin yang dikandung. Polisi akhirnya mengungkap kasus ini dengan menangkap tersangka di pintu tol Soroja, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dokter, namun mengatasnamakan dirinya dokter dan menjual obat-obat terlarang yang seharusnya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan mengejar DPO yang juga pemasok obat. Sementara 2 tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Detik-detik terakhir seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan yang tewas di Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, korban keluar dari apartemennya pada Sabtu siang 4 November lalu. Saat menunggu lift, korban mondar-mandir sambil memainkan telepon genggam. Rekaman berikutnya, korban keluar apartemen dengan mengendarai mobil. Polisi menegaskan meski telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV, hingga kini belum bisa disimpulkan penyebab kematian korban. Ya, apakah kita masih belum bisa menyimpulkan, walaupun dugaan-dugaan itu ada, tapi kita masih menunggu lagi untuk hasil-hasil yang lainnya. Kondisi sudah keluar masih? Belum. Berarti korban berangkat sendiri Nan ya? Iya, korban berangkat sendiri. Kepemilikan helium dan gas helium seperti apa? Apakah dia beli atau dia beli online atau dia beli di toko? Ya, itu juga masih dalam penyelidikan kami karena juga kita juga dari keluarga juga belum ini memberikan keterangan karena masih berduka. Kita mohon waktu. Korban sebelumnya ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di halaman sebuah apartemen di Sidoarjo pada Minggu lalu. Di samping jasad korban ditemukan tabung berisi helium dengan posisi salah satu ujung selang dimasukkan ke dalam plastik yang menutupi kepala korban. Polisi menemukan 2 surat wasiat yang diduga ditulis korban berisi curahan hatinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
Yang mana yang menggeledah yang ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Abi. Alhamdulillah Alhamdulillah ya Abi. شفت الدمار والحروب. خلاص خلاص حبيبي يا أما يا أما يا رقب للتحريم يا أما حبيب قلبي يا أما لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله يا ربي بيمس يا أما حبيبي لك الحمد يا رب تخافش يا منين سيدك بخير مين بدك مين بدك؟ امي مع ابويا طيب انت ايش؟ ابويا ابو نزل كمان ايش؟ هاي نجي خليك هون خليك هون خليك هون طب خليك هون خليك هون خليك هون ابو نزل تعال تعال لا لا هاي اخواتي هاي اخواتي تعال مين انتوا؟ طب مين عندك مين؟ عندك مين؟ خمسة مين قدام؟ مين قديم؟ خمسة Pertempuran antara kelompok Hamas dan Israel hingga kini terus memakan korban. Korban tidak hanya dari kalangan dewasa tapi juga anak-anak. Dalam pertemuan internasional di Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan konflik Hamas-Israel juga menyebabkan korban anak-anak berjatuhan. Dalam 10 menit, 1 anak-anak meninggal dunia. Karena per hari ini, kalau kita bicara di Gaza, maka korban yang meninggal itu sudah lebih dari 10.000. Nah, kalau kita lihat 4.000 diantaranya 4.000 lebih ya, ini besaran yang dibulatkan anak-anak. Dan kalau kita combine antara anak-anak dengan perempuan, maka angkanya lebih dari 60% korban itu adalah perempuan dan anak. Dan di dalam situasi konflik, maka perempuan dan anak itu yang terpengaruh paling besar. Selain itu, Menlu menegaskan bahwa perang antara Hamas dan Israel termasuk bencana kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh dunia. Karena itu, Indonesia menyuarakan agar kekerasan terhadap masyarakat sipil dihentikan. Indonesia tetap pada posisinya akan terus bersama rakyat Palestina. Dari Jeddah, Arab Saudi, Rian Khadiza, Ainis melaporkan. Ratusan warga sipil Palestina melarikan diri ke selatan di Gaza pada hari Selasa dengan berjalan kaki atau naik kereta keledai untuk menghindari pertempuran dan pengepungan Israel terhadap wilayah tersebut. Di utara jalur Gaza, pasukan darat Israel yang didukung serangan udara tanpa henti telah mengepung kota Gaza sejak akhir pekan. Mereka memotong jalur tersebut menjadi 2 dan berusaha mengusir warga Palestina dari Gaza Utara ketika pasukan maju. Banyak yang melarikan diri hanya dengan pakaian yang tersisa di badan.
sambil mendorong seorang kerabat lanjut usia yang menggunakan kursi roda. Amir Al-Galban mengatakan ia melarikan diri dari utara ke selatan, daerah kantong tersebut karena makanan dan persediaan sudah habis. بتقتلش حماس بس بتقتلش مقاومين بتقتل أطفال بتقتل نساء بتقتل شيوخ هيك إسرائيل بتنزل العمارة على أطفال 70 طفل و30 مرة بقلبها طلع لي واحد من حماس. Sejak awal perang yang kini memasuki bulan kedua, tentara telah mendesak warga sipil untuk pindah ke selatan, termasuk dengan mengumumkan jendela singkat yang disebutnya sebagai jalur aman melalui Salah al-Din yang melintasi pusat wilayah kantong yang terkepung. Namun puluhan ribu warga sipil tetap tinggal di wilayah utara, banyak yang berlindung di rumah sakit atau fasilitas PBB. Mereka yang tetap tinggal di sana mengatakan bahwa mereka terhalang oleh kepadatan penduduk di wilayah selatan, berkurangnya pasokan air dan makanan, dan berlanjutnya serangan udara membabi buta Israel di wilayah yang seharusnya aman. Para jurnalis pada hari Selasa berbaris menuju markas besar PBB di Ramallah untuk mengecam pembunuhan jurnalis di Gaza dan tepi barat saat meliput perang Israel-Hamas. Aksi protes ini diorganisir Sindikat Jurnalis Palestina. Peserta aksi membawa spanduk dan foto para jurnalis yang dibunuh Israel di Gaza, serta peti mati simbolis. تصريح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم ضمان حياة الصحفيين في غزة هو تهديد لهم وهو تبرير مسبق لمزيد من الجرائم بحقهم، وبالتالي نلاحظ منذ ذلك التاريخ، منذ ذلك التصريح الناطق باسم الجيش، ازدادت الجرائم بحق الصحفيين بشكل كبير، ونتوقع ونحذر أن هناك مخطط لارتكاب مجازر بحق الصحفيين في الأيام القليلة المقبلة. لذلك نطلب من المجتمع الدولي وسلمنا رسالة للأمم المتحدة أن يتدخلوا فورا لتوفير حماية دولية للصحفيين، وثانيا لتبدأ إجراءات في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قتلة الصحفيين في فلسطين. Korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas melampaui 10.000 orang, termasuk lebih dari 4.100 anak-anak dan 2.640 wanita. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 140 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan brutal Israel. Di antara mereka adalah 32 jurnalis dan 11 pekerja media. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan 9 hakim MK melanggar etik dan perilaku hakim. Putusan yang dibacakan Ketua MK Jimli Al-Sidiki memuat sanksi lisan, tertulis, dan pemecatan. Hasil putusan MK menetapkan Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dengan sengaja membuka intervensi ke pihak luar sehingga memengaruhi independensi MK.
Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat tidak melanggar etik terkait dissenting opinion atau beda pendapat terkait putusan batas usia minimal Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran sebagai Cawapres 2024. Hakim Arif Hidayat dinyatakan melanggar etik dan dikenakan sanksi tertulis atas pelanggaran etik merendahkan martabat MK melalui pernyataan di ruang publik. 9 hakim MK dinyatakan melanggar etik bocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim putusan batas minimal usia Capres-Cawapres. Ke-9 saksi tersebut dikenakan sanksi teguran kolektif. Meski Anwar Usman melanggar etik berat, MK menegaskan putusannya tidak mengubah putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menanggapi putusan Majelis Kehormatan MK. Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, menilai putusan MK telah mengafirmasi pelanggaran Anwar Usman dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Arsyad sebenarnya berharap putusan Majelis Kehormatan tidak sekedar mencopot Anwar sebagai Ketua MK, tetapi juga diberhentikan sebagai Hakim MK. Meski demikian, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud tetap mengapresiasi sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan MK terhadap Anwar Usman. Hari ini keputusan MK mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para hakim MK dalam memutuskan perkara batas usia Cawapres. Kami mengapresiasi putusan MK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi. TPN Ganjar Mahfud juga mengapresiasi sanksi yang diberikan MK yang melarang Anwar Usman menangani perkara sengketa pemilu, termasuk perkara sengketa Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah memutus bahwa 9 hakim MK terbukti melanggar kode etik, termasuk pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK, Majelis Kehormatan MK menegaskan bahwa tidak memiliki wewenang terkait putusan batas usia Capres-Cawapres MK. Menurut Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Ashidik, putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sudah final dan mengikat. Hal ini berarti Gibran Rakabuming Raka tetap akan maju menuju Pilpres 2024 sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Putusan MK itu final dan mengikat, begitu kata konstitusi. Diatur di konstitusi demikian dan juga di undang-undang, sebagaimana juga sudah dipraktekkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikatnya itu sudah jadi doktrin. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Nah, di seluruh dunia kayak gitu sama. Nah, bahwa keputusan itu kita tidak suka, itu soal lain. Bahwa keputusannya diambil melalui cara yang misalnya melanggar aturan, itu soal lain lagi. Namun usai Anwar Usman, Ketua MK sekaligus paman Gibran terbukti melanggar kode etik, putusan batas usia Cawapres terbilang rentan. Mereka sah secara legalitas, legitimasi putusan tersebut melemah, sehingga akan berdampak panjang dan berpotensi menimbulkan banyak polemik jika Gibran tetap maju sebagai Cawapres 2024. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mengaku menghormati putusan pemecatan Anwar Usman dari Ketua MK. Namun saat ditanya apakah dirinya akan tetap maju sebagai Cawapres, Gibran enggan berkomentar. Ya, kita hormati hasil keputusan yang ada di sana. Ya. Tetap melaju, Mas. Hasil putusan itu kan ada cacat ininya, Mas. Tetap melaju, Mas. Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang soal batas usia Capres-Cawapres.
Sidang ini dilakukan berdasarkan gugatan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahmana Aryana. Namun keputusan sidang akan berlaku pada pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus mega korupsi Best Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. Menyatakan terdakwa Johnny Gerard Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 15 miliar 500 juta rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang. Vonis terhadap Johnny sama dengan tuntutan jaksa, yakni 15 tahun penjara. Politisi Partai Nasdem ini juga diharuskan membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar 15 miliar 500 juta rupiah. Johnny Plate terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi BTS 4G. Selain Johnny, 2 terdakwa lain yakni Anang Ahmad Latif divonis 18 tahun penjara dan Yohan Suryanto divonis 5 tahun penjara. Ketiga terdakwa, Johnny G. Plate dan Anang Ahmad Latif menyatakan banding atas putusan hakim, sementara terdakwa Yohan Suryanto masih memikirkan upaya banding atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. عطشان الحرب كل الدنيا مجتمعة من الحرب حتى البسة بندور عليها. المرة اللي فاتت لقيناها ورا الثلاجة، مرة بنلاقيها تحت الكنب، في أماكن احنا بنعرفهاش. هذه كشفتها البسة في الحرب، طبعا ما كانتش تتخبى فيها قبل الحرب. كتير كتير أماكن دايما بنلاقيهم فيهم لما تصير ضرب، مرتعبة على آخر البس.
yang menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Harga cabai semakin pedas, ibu rumah tangga mengeluh. Pedagang seblak putar otak akibat kenaikan harga cabai. Laka lantas maut pelajar tewas. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda melalui iNews Sumsel edisi hari ini, Jumat 10 November 2023. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirun Desa, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Harga cabai di pasar tradisional Sukajadi terus mengalami kenaikan. Tidak hanya ibu rumah tangga, kenaikan harga ini juga dikeluhkan pedagang. Kenaikan harga cabai terjadi di sebuah pasar. Salah satunya di pasar tradisional Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Salah satu bahan pokok untuk bumbu dapur yakni cabai, secara perlahan terus merangkak mengalami kenaikan harga. Kondisi ini cukup membuat keluhan masyarakat, terutama kaum ibu rumah tangga dan penyuka rasa pedas. Harga cabai rawit pada kisaran Rp80.000. Harga cabai keriting kecil mencapai Rp90.000. Cabai merah besar di harga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit domba dari harga Rp95.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dalam 1 bulan terakhir sangat berdampak bagi para ibu-ibu rumah tangga dan keluarga. Tidak hanya para ibu rumah tangga, penjual juga merasakan dampaknya karena daya beli berkurang sehingga tidak berani menyimpan stok cabai. Nggak sebulan sampai mahal. Gara-gara kemarau, udah 4 kemarau, cabainya banyak lagi. Ya, saro juga kami. Uang saro nak belanja, tidak bisa nyetok banyak-banyak. Lagi cabai turun. Ibu-ibu rumah tangga mengeluhkan nggak tentang harga? Ya, karena lonjakan harganya tinggi banget. Jadi kalau untuk pemerintah tolong diperhatikan lah. Apalagi ini kan bukan dasar pokok itu dapur. Mahalnya harga cabai diperkirakan akibat dampak kemarau panjang dan banyaknya petani gagal panen dampak cuaca yang terlalu panas. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai semakin pedas, membuat pelaku UMKM memutar otak agar bisa tetap bertahan dan mendapatkan keuntungan. Salah satunya penjual kuliner seblak di Jalan Lubuk Bakung, Palembang, mengaku keuntungannya turun 50%. Sebuah gerai seblak di Jalan Bakung, Palembang ternyata tetap mempertahankan level pedasnya sebagai salah satu ciri unik makanan bernama seblak ini. Sementara di sisi lain harga cabai kini melambung tinggi menembus Rp80.000 per kilogram. Dian Eka Putri, pemilik gerai seblak, mengatakan untuk menjaga kepuasan pelanggan, dirinya tidak merubah kualitas level pedas, artinya pelanggan tetap mendapatkan seblak sesuai ekspektasi selama ini. Namun keputusan itu ternyata berdampak buruk sebagai pelaku usaha. Pasalnya kini keuntungan berkurang 50%.
Sebagai gambaran, biasanya per hari meraih keuntungan Rp1.000.000, kini menjadi Rp500.000. Usaha lain yang dilakukan adalah membeli cabai langsung dari Pasar Induk Jakabaring Palembang. Di sini ia dapat memangkas biaya pembelian mulai Rp5 hingga Rp10.000 per kilogram. Set tetap sama, tapi keuntungan itu agak berkurang. Misalnya kita dapat 1 juta itu biasanya full kita dapat kan. Sekarang itu minimal mungkin 50%. Dengan naiknya harga cabai, apakah menurunkan tingkat kepedasan pada makanan sebelah gitu? Tidak, karena kita menjaga kualitas sebuah prasmanan ini tetap terjaga. Dian menjelaskan penjualan seblak saat ini stabil di kisaran 75 porsi dengan harga Rp15.000. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di jalan kawasan Terjosari, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Truk tabrakan dengan sepeda motor, akibatnya seorang pelajar tewas. Seorang pelajar tewas saat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor bertabrakan dengan mobil truk. Pelajar kelas 2 SMP yang bernama Farhad, warga desa Talang Ojan, Kecamatan Talang Ubi, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kejadian bermula saat mobil truk menyalip kendaraan di depannya. Kemudian sepeda motor korban muncul dari arah berlawanan mengakibatkan tabrakan tidak terelakkan. Korban dibawa warga dan polisi ke pusat pelayanan medis terdekat, namun akhirnya meninggal dunia. Saksi mata mengatakan korban bertabrakan langsung dengan bagian depan truk, sehingga korban mengalami luka di bagian kepala. Pas Sayul tahu? Aku tahu, aku nangan jemput anakku sekolah lah di gerbang situ. Anaknya lah cak itu posisinya lah kekelongkok. Tapi posisi masih di motor, cak itu lah. Pakai seragam apa? Sekolah. Pakai sekolah. Kira SMP, SMP. Saat itulah korban meninggal apa gimana, Bu? Belum, masih ada caknya itu napasnya. Udah cak itu baik. Kanit Gakum Laka Lantas Polres Pali, Ibda Sepri mengatakan sopir truk diamankan di Polres Pali. Kasus mobil truk. Korban sendiri apa nih? Korban masih pelajar. Dari data yang kita dapat, Pak, apakah truknya bermuatan atau seperti apa, Pak? Truk dalam posisi kosong. Untuk sopirnya kemana nih, Pak? Sopir sudah kita amankan di Polres Pali. Untuk yang ini, Pak, yang siswa tadi, Pak? Untuk siswa sudah di rumah sakit Pali. Pengendara dihimbau untuk berhati-hati terutama saat akan menyalip kendaraan karena sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Edukasi laporkan dokumen arsip bernilai sejarah. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong Dinas Kearsipan untuk mengedukasi masyarakat, ormas dan perusahaan swasta untuk tertib arsip sehingga dapat digunakan jika dibutuhkan. Masyarakat diminta untuk juga aktif melaporkan dokumen yang bernilai sejarah. Yang kami hormati pengurus yayasan, perusahaan swasta dan tokoh masyarakat yang kami hormati. Puluhan peserta mengikuti BIMTEK Pengelolaan Arsip Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan Swasta dan Masyarakat di Hotel Emilia Palembang. Staf ahli Gubernur Sumsel Nelson Firdaus mengatakan, Pemprov Sumsel melihat pengurusan arsip nasional di masyarakat belum teratur, sehingga ia mendorong Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel untuk mengedukasi masyarakat, teknis pengelolaan arsip yang rapi dan aman. Sejauh ini ia melihat masyarakat sering lalai untuk mengarsipkan dokumen sehingga jika dibutuhkan bisa digunakan, terutama kaitannya dengan dokumen yang bernilai sejarah. Ia mengharap masyarakat mau melaporkan arsip tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel, Tarbiyah, mengatakan dalam BIMTEK ini terdapat edukasi pengelolaan arsip bernilai sejarah dan persamaan visi terkait peran dan tugas lembaga kearsipan daerah. Arsip ini kan seperti saya sampaikan tadi, jangankan untuk organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok lainnya, secara pribadi pun kita memerlukannya. Artinya apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang itu memang harus kita simpan, itu harus kita arsipkan. Oleh karena itulah kepada himbauan kami kepada seluruh masyarakat, kalau memang pertama itu mewujudkan persamaan persepsi dulu, persamaan persepsi dan juga sudut pandangnya. Bagaimana itu cara mengelola arsip dengan baik, itu baik untuk di masyarakat, di organisasi maupun di swasta lainnya. Saat ini peserta baru merangkul dari Kota Palembang dan berharap kedepannya mampu meluas ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga September 2023, realisasi pajak di Kabupaten Oki mencapai 60,94%. Angka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cukup tinggi. Angka tersebut terlihat dari sedikitnya wajib pajak yang menunggak pajak. Adapun pajak yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Oki yakni sebanyak 11 jenis pajak. Di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, pajak mineral logam bukan batuan, pajak PBB P2, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masyarakat yang belum membayar pajak kebanyakan dikarenakan lokasi usaha yang jauh dari pusat kota kabupaten. Namun bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dikenakan denda. Sosialisasi terus dilakukan sebagai upaya agar masyarakat sadar pajak. Dipastikan hingga akhir Desember 2023 akan rampung 100%. Saat ini realisasi capaian per September 2023 itu sudah tercapai sebesar 60,94%. Kesadaran masyarakat Kabupaten Oki untuk kesadaran membayar pajak itu cukup baik
itu bisa dilihat dengan sedikitnya wajib pajak yang menunggak pajak. Pemerintah kabupaten itu mengelola 11 jenis pajak. Jadi 11 jenis pajak itu terbagi. Masyarakat dihimbau untuk terus melaksanakan kewajiban membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan akan dikembalikan lagi ke masyarakat sebagai wujud pembangunan. Dari Ogan Kompring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Selatan dan mantan presenter televisi swasta terkenal ikut rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi, dan caleg DPRD Kabupaten di Oku Selatan. Keduanya ikut dalam kontestan dalam pemilihan calon legislatif DPR RI Dapil 2 Sumsel. Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Kompring Ulu Selatan berjalan lancar. Mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol Purnawirawan Zulkarnain Adinegara dan mantan presenter televisi swasta terkenal Ike Julistiati menghadiri rapat konsolidasi tersebut. Keduanya terdaftar sebagai kontestan calon legislatif DPR RI Dapil 2 Sumsel. Mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol Purnawirawan Zulkarnain Adinegara bersama Ike Julistiati dan caleg lainnya dengan segala cara yang elegan bertekad merebut suara rakyat sebanyak-banyaknya demi kepentingan masyarakat menuju Indonesia sejahtera. Kami menegaskan diri, baik caleg DPR RI, saya dengan Ibu Ike, kemudian dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten bertekad dengan segala cara-cara yang elegan untuk merebut suara masyarakat Oku Selatan sebanyak-banyaknya demi memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sedangkan Ike Julistiati menegaskan ingin menyuarakan keterwakilan perempuan melalui lembaga legislatif di Senayan. Harapan saya bisa duduk, walaupun saya perempuan ya, saya bisa duduk dalam legislatif maupun eksekutif gitu. Itu salah satu bentuk keterwakilan perempuan kita gitu, untuk menyampaikan aspirasi hak-hak perempuan ya. Kenapa? Menggunakan shal. Menggunakan shal Palestina itu adalah satu bentuk dukungan Partai Perindo bahwa kita adalah mendukung rakyat Palestina untuk merdeka. Kalau kita target jelas ya, diarahkan oleh Ketua Umum dan untuk target tersebut harus dua digit ya, minimal 10% ya, di tingkat. Sehingga untuk caleg di Oku Selatan saya minta untuk double, selama ini 2 minimal 4 kursi harus dapat 2004. Sebagai bentuk prihatin terhadap negara Palestina, calon legislatif Partai Perindo menggunakan sal bendera Palestina, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka, dengan mengakhiri segala bentuk kekerasan dan penjajahan. Dari Ogan Kompring Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, raih ratusan juta dari bertani bawang merah. Informasinya setelah pariwara berikut ini. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, ular piton berukuran 5 meter masuk dalam rumah warga. Ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi unit damkar Kota Palembang. Inilah detik-detik evakuasi ular piton berukuran 5 meter oleh petugas damkar di Jalan Lematang 3, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Ular sanca batik ini masuk ke dalam rumah warga dengan posisi ular berada di atas plafon genteng rumah. Evakuasi ular tersebut sempat mengalami kesulitan oleh petugas damkar lantaran ular yang memiliki tubuh berukuran besar melilit plafon salah satu rumah milik warga. Berselang 30 menit kemudian, ular piton tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dengan cara menjepit kepala ular dan menariknya keluar dari seng atap rumah dan memasukkannya ke dalam karung. Pemilik rumah, Ferdi, mengatakan keberadaan ular piton tersebut baru diketahuinya saat dirinya hendak mandi untuk bekerja. Diduga ular piton berukuran 5 meter ini masuk dari belakang rumah yang masih dalam kondisi rawa dan bersemak-semak. Pertama kali jenguk ular tuh aku lagi bangun, pas bangun nak mandi, nak bergawe. Itu jenguk posisi ular tuh lah di pucuk atap kan. Nah, langsung minta tolong biar keluarga tahu juga. Minta tolong kamu anggota ini damkar untuk segera dievakuasi. Ya, lebih kurang mungkin 5 meter lebih lah itu. Posisi ular tadi dalam keadaan macam mana tadi? Mang kita tengok tadi. Di atas, sudah di atas loteng itu, posisi di sudut di atasnya nian. Ular piton tersebut kini telah diamankan pihak petugas damkar Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani bawang merah di Desa Tungku Jaya, Ogan Komering Ulu mendapatkan omset 1 kali panen per hektar 100 juta rupiah. Omset pendapatan itu didapat atas kegigihannya. Siapa bilang bertani bawang merah di tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat dilakukan? Mas Heru dan kelompok taninya membuktikan keberhasilan mereka untuk menambah cuan pendapatan untuk keluarga. Tak tanggung-tanggung, omset sekali panen Heru bisa mengantongi uang ratusan juta rupiah. Untuk 1 hektar dengan harga terendah di pasaran saja, Heru bisa mengantongi cuan sebanyak 100 juta rupiah lebih hasil jual bawang merah. Memulai usaha sejak tahun 2016, Heru dan kelompok taninya sempat diremehkan dan kekurangan ilmu untuk mengembangkan pertanian tanaman bawang yang dinilai tidak menjanjikan. Namun Heru dan rekannya tidak patah arang. Mereka bahkan melakukan belajar ke petani di daerah Jawa dan diterapkan di lahan mereka hingga berhasil. Kalau wilayah di Oku ini kita masalah di penyakit, masalah di hama itu masih sangat minim, Pak. Iya, sangat prospek sekali. Kalau boleh tahu omset kita berapa, Pak, untuk saat ini, Pak? Omset pendapatan kita? Kalau sekarang ini harganya lagi turun. Enggak, kira-kira berapa, Pak? Ya, yang sudah dipanen ini kemarin 1 hektar. Ini dapat 9 ton. 9 ton. Dengan harga 13.000. 13.000. Jadi berapa itu, Pak? Yo, kalau dikumpulkan ya 90-an lebih lah, Pak, 100-an ya per hektar. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirudisa dan kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.